Seorang pemuda ini tidak terima dengan kematian kekasihnya. Ia terus membawa mayatnya menggunakan peti mati dan diikat rantai yang besar. Kekasihnya dibunuh seseorang yang ingin merebut pil ajaib. Dari sanalah amarahnya dimulai. Ia membantai semua orang yang terlibat dengan pembunuhan itu. Dengan kekuatan iblisnya juga, banyak nyawa yang tak berdosa menjadi korbannya. Diceritakan seorang tabib hebat berhasil menemukan ramuan ajaib yang berbentuk pil. Tabib ini bernama Suyu. Pil yang dibuatnya itu memiliki khasiat yang banyak, namun bertentangan dengan orang yang mengkonsumsinya tetapi memiliki rasa kebencian di hati. Hal ini akan menyebabkan orang tersebut berubah dan dikuasai jiwa iblis. Salah seorang lalu menginginkan pil itu. Ia bernama Cheng Zhen. Cheng Zhen sendiri merupakan penguasa gerbang Qilian. Suyu yang telah tahu maksud itu segera mengamankan pil itu kepada istrinya. Suyu terbunuh waktu itu. Istrinya pun pasrah. Lalu salah seorang temannya yang bernama Fu dan Zhou Wuyi menyelamatkannya. Ia pun menitipkan pil itu kepada Fu. Pada suatu hari, Cheng Zhen membunuh Fu dengan cara meracuninya. Ia juga menangkap Zhou Wuyi dan tak lain adalah kekasihnya Fu. Zhou Wuyi sangat marah melihat Fu kekasihnya telah mati. Pada akhirnya, ia menemukan pil itu yang terjatuh dari sebuah kotak. Dengan kebencian, ia memakan pil tersebut dan langsung merubahnya menjadi seseorang yang memiliki kekuatan besar tetapi berjiwa iblis. Zhou Wuyi lalu membantai semua orang di sana dengan tatapan yang penuh dendam. Ia juga mencari semua keluarganya Cheng Zhen. Cheng Zhen berusaha menyelamatkan keluarganya. Di sana, ia terbunuh. Dengan keadaan terdesak, istrinya lalu menyelamatkan putranya menggunakan batang pohon mati yang mengambang di sungai. Kemudian ia membiarkannya terhanyut mengikuti arus sungai tersebut. Tak lama kemudian, ia tewas tertusuk di tangan Zhou Wuyi. Anaknya hanya bisa menangisi kematian mereka. Zhou Wuyi tidak terima dengan kematian Fu. Ia selalu membawanya. Dengan kekuatan iblis, ia berusaha menjaga mayat tersebut. Selain itu, ia terus membunuh setiap orang dengan maksud bisa menghidupkan Fu yang telah mati. Setelah 10 tahun berlalu, putra Cheng Zhen terlihat dewasa. Ia bernama Jiang Liu'er. Waktu itu ia diselamatkan seorang biksu. Liu'er sendiri memiliki gangguan pada ingatannya. Itulah alasan sang biksu tidak mengajarinya ilmu sihir. Walaupun Liu'er sendiri ingin mengikuti Master Zishou untuk membunuh para iblis itu. Dengan tergesa-gesa, salah seorang murid lalu memberitahu mereka jika 3 orang kelompok iblis menyerang para penduduk. Liu'er waktu itu meminta izin kepada sang biksu untuk ikut bersama Master Z. Biksu pun mengizinkan mereka untuk menghentikan para iblis itu. Seorang wanita bernama Cai Ying tengah menghadang para pendekar pedang aliran iblis. Ia juga tergiur dengan hadiah yang ditawarkan pemerintah. Dalam pertarungan itu, Cai Ying terpental kalah. Lalu datang seorang bernama Tian Yun menolongnya. Para pendekar pedang iblis ini berasal dari gerbang Qilian. Mereka masih kesal atas pembantaian di masa lalu. Tian Yun sendiri kalah. Tak lama kemudian, Master Z dan Liu'er tiba. Master Z berhasil mengalahkan mereka. Cai Ying terkejut melihat Liu'er di sana. Ternyata mereka merupakan teman sejak kecil. Liu'er berusaha mengingatnya. Ia juga pernah menolong Cai Ying waktu itu ketika para anak yang lain mengganggunya. Liu'er sendiri mengajak Cai Ying untuk menikah agar anak-anak yang lain tidak bisa mengganggunya. Liu'er mencoba menutupi hal itu. Namun Cai Ying terus memaksanya untuk mengingat perkataannya.
Ia juga bertanya mengenai dirinya ditemukan pertama kali di sungai. Sontak hal ini membuat ingatan Liu Er kembali kambuh. Tian Yun ingin menangkap para pendekar iblis. Ia bekerja sama dengan Cai Ying. Lalu, sang master memperingati mereka. Tian Yun tidak peduli dengan perkataannya. Ia lebih memilih hadiah besar yang ditawarkan bagi siapa saja yang bisa menangkap para iblis itu. Di sisi lain, Zhao Wuyi tengah membantai para warga. Cai Ying menanyakan tentang janji Liu Er kepada ibu angkatnya. Ia bernama San Niang, orang yang membesarkan Liu Er selama ini. Cai Ying merasa kesal dengan Liu Er. Janji yang pernah ia ungkap waktu kecil pun ia lupakan. San Niang tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu, sang biksu Zi datang dan menjelaskan semuanya. Jika selama ini Liu Er sangat tersiksa dengan masa lalunya, ingatannya terpaksa disegel dengan sihir sakti sang biksu. Itu semua demi kebaikannya. Mendengar ini, Cai Ying menolak dan berusaha mempengaruhi ingatan Liu Er. Namun, San Niang terus membujuknya. Tian Yun bersama anak buahnya berusaha menangkap Zhao Wuyi. Dalam pertarungan itu, mereka dikalahkan. Dengan ketakutan, Tian Yun melarikan diri. Ia sadar telah mencari lawan yang salah. Sampai saat ini pun, Zhao Wuyi masih mencari orang yang berkaitan dengan pembunuh kekasihnya, yaitu Liu Er. Cai Ying mendapat tawaran untuk menangkap iblis dari salah seseorang. Ia menyanggupinya dengan upah yang disepakati. Ternyata, iblis itu lebih kuat darinya. Pada waktu ini, Liu Er meminta izin kepada biksu untuk tidak ikut ke kuil. Mendengar itu, Cai Ying merasa sangat senang. Bahkan, ia sendiri mentraktir Liu Er dari sebagian kecil upahnya. Guru biksu saat ini cemas akan hadirnya iblis yang lebih kuat diramalkan segera datang. Master Zi juga memberitahu jika Liu Er tidak ikut kembali ke kuil. Biksu guru menceritakan waktu Liu Er ditemukan. Saat itu sang biksu berusaha mengantarnya pulang ke keluarganya. Namun, ia tahu jika semua keluarganya telah dibantai dengan iblis Zhao Wuyi. Sang biksu menitipnya ke salah seorang wanita yang bernama San Niang. San Niang sendiri waktu itu mengabdikan diri di kuil semenjak kematian suaminya. Dari sanalah biksu guru tahu jika Liu Er dengan iblis Zhao Wuyi memiliki keterkaitan. Jawaban dari semua itu berada pada Liu Er sendiri. Di sisi lain, Cai Ying bersama Liu Er menghabiskan waktu di tempat itu. Mereka memiliki niat yang sama, ingin belajar ilmu sihir dan membasmi semua iblis yang ada. Tak lama kemudian, Liu Er kembali teringat di mana keluarganya dibantai. Ia pun memberitahu Cai Ying jika ia sangat sulit mengenali dan mengingat wajah kedua orang tuanya. Cai Ying lalu memberitahu, semua itu pengaruh dari segel yang dilakukan biksu. Itu pun demi kebaikannya. Sedikit Liu Er terheran, namun Cai Ying sangat senang. Ia berharap Liu Er bisa mengingat di mana Liu Er pernah mengatakan kata lamaran untuknya. Menjelang malam, San Niang teringat di mana sang biksu menitipkan Liu Er kepadanya. Awalnya ia menolak karena akan mengasuh anak dari orang yang telah membunuh suaminya. Ternyata, San Niang merupakan istri dari tabib Suyu. Ia dibunuh ayahnya Liu Er. Dengan penuh keyakinan, sang biksu menguji kepatuhannya terhadap Buddha. Tak lama kemudian Liu Er tiba. Ia sempat dimarahi ibunya karena memburu iblis. Saat itu Liu Er meminta izin untuk pergi belajar ilmu sihir dan membalaskan dendam orang tuanya. Namun, ibu angkatnya marah karena takut terjadi hal yang buruk. Ia menyuruhnya kembali ke kuil Tianggung dan memperdalam ilmu Buddha. Liu Er menolak dan menjawab, tidak ada artinya belajar ilmu Buddha jika para iblis masih berkeliaran.
Sakit atas kehilangan keluarga merupakan mimpi yang buruk. San Niang terlihat ragu dan cemas dengan ingatan Liu Er. Terlebih lagi, Liu Er berkata jika ia akan membayar jasanya yang selama ini telah mengasuhnya. Mendengar ini San Niang terkejut dan langsung tak menyadarkan diri. Keesokan hari, Cai Ying terlihat menunggu. Dengan penuh kecemasan, akhirnya San Niang mengizinkannya. Sebelum pergi, San Niang sempat menanyakan tentang ingatannya mengenai keluarganya. Liu Er menjawab, ia akan merasa tersiksa selama belum bisa membalaskan dendam orang tuanya. Dengan penuh hormat dan minta maaf, ia pun pamitan. Cai Ying dan Liu Er akan menuju ke barat untuk mencari ilmu sihir. Di sana, terdapat tempat yang bernama Tianzu. Di sisi lain, Zhao Wuyi telah membunuh semua orang. Melihat itu, Tian Yun sangat marah. Seorang warga lalu memberitahu Biksu Zi. Dengan segera pula sang biksu menuju ke arah barat bersama beberapa muridnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu Liu Er dan Cai Ying. Liu Er lalu mengikuti mereka. Zhao Wuyi memang tidak bisa dikalahkan sampai saat ini. Ilmu sihirnya semakin bertambah seiring banyak nyawa yang ia bunuh. Biksu Zi sendiri tidak mampu melawannya. Kedua orang ini akhirnya bertemu. Liu Er teringat di mana salah seorang pernah berkata, jika orang ini ingin membunuh ayahmu. Begitu juga dengan Zhao Wuyi. Ia mulai merespon dari tatapan anak ini. Dengan kemarahan, Liu Er mencoba menyerang. Mengetahui anaknya dalam bahaya, San Niang segera menghalau serangan dari Zhao Wuyi. Ia pun sekarat terkena tusukan pedang. Mendengar nama San Niang, Zhao Wuyi terkejut. Para murid biksu segera menyerangnya. San Niang sendiri dibawa menuju kuil dan diobati biksu guru. Setelah mengingat pembunuh orang tuanya, Liu Er menceritakan semuanya kepada biksu guru. Dengan semangat ingin balas dendam, ia meminta sang biksu mengajarinya ilmu sihir. Lalu sang biksu menceritakannya mengenai kematian suaminya San Niang, ibu angkatnya. Liu Er sendiri mulai memahami permasalahan di masa lalu. Ayahnya telah membunuh suami ibu angkatnya, yaitu Tabib Suyu, kemudian meracuni Fu, dan menangkap Zhao Wuyi. Secara langsung, Liu Er teringat saat disuruh ayahnya memberikan seseorang gadis makanan, dan ternyata semua permasalahan itu berawal dari ayahnya sendiri. Setelah menyadari itu, Liu Er berkata kepada sang biksu, semua permasalahan ini haruslah berakhir, walaupun ibu angkatnya sendiri melarang. Biksu Zi ungkapkan kekhawatirannya kepada Liu Er jika orang pembawa peti mati itu bisa mengancam semua orang di kuil ini. Biksu guru lalu menjelaskan, Liu Er memiliki ikatan yang erat dengan kuil ini. Ia yakin jika suatu saat nanti Liu Er akan terus mengabdi di tempat ini. Di tempat lain, Cai Ying dan Liu Er mengunjungi Tian Yun dan meminta diajari ilmu sihir. Namun saat ini Tian Yun sendiri masih kecewa atas kekalahannya melawan Zhao Wuyi. Secara perlahan, Liu Er menjelaskan jika kekuatannya hanya berasal dari sebuah pil ajaib. Mendengar itu Tian Yun kembali bersemangat. Lalu Liu Er memberitahu jika kekuatan dan kelemahannya berada pada peti mati tersebut. Dengan segera Tian Yun langsung berangkat mencari iblis tersebut. Di tengah hutan, akhirnya Tian Yun merasakan jejak yang mendekati. Ternyata itu memang Zhao Wuyi. Secara diam-diam mereka akhirnya menyerang dan berfokus menghancurkan peti mati tersebut. Mereka semua terluka. Kemarahan Zhao Wuyi sangat mengancam. Biksu Zi sendiri terluka parah dan akhirnya mereka memilih untuk menyelamatkan diri. Pada suatu hari, Liu Er dan Cai Ying sangat terpukul dan merasa bersalah atas kematian Biksu Zi. Ia bertanya alasan Zhao Wuyi ditahan ayahnya di masa lalu. Dengan perlahan,
Biksu guru menjelaskan, semua berawal dari terbunuhnya Fu oleh ayahnya sendiri. Hubungan antara Zhao Wuyi dan Liu Er memang pada posisi termakan api amarah. Dengan bijak, sang biksu juga menasihati Liu Er untuk mengambil sikap yang benar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Liu Er akhirnya mengerti. Ia memberitahu Cai Ying jika dirinya ingin memotong rambut dan menjadi biarawan. Dengan sikap yang acuh, Cai Ying memberinya izin, namun ia juga merasa hal yang lain. Mendengar itu Liu Er terlihat senang. Pada suatu hari, Liu Er akhirnya diangkat menjadi murid sang biksu guru. Ia dituntun mengucapkan beberapa doktrin Buddha. Ia mewarisi tanggung jawab biksu Zi. Di lain tempat, Liu Er diperlihatkan menara peninggalan sang pelopor sebelum kuil ini dibangun. Sihir Buddha terukir di menara tersebut. Sang biksu menyuruhnya agar lebih memperdalam ilmu Buddha dan memahami makna yang terukir pada menara itu. Ada 3 persyaratan dalam mempelajari ilmu Buddha, yaitu kenali diri, kenali dunia, dan kenali orang-orangnya. Mendengar itu Liu Er mulai memahami maksud dari ukiran kata tersebut. Di lain tempat, Zhao Wuyi telah membantai semua orang. Tempat itu dipenuhi mayat-mayat. Tian Yun yang masih selamat merencanakan sesuatu untuk merebut peti mati tersebut. Akhirnya, Tian Yun berhasil merebutnya dan membawanya menuju kuil. Melihat Tian Yun yang terluka, Cai Ying lalu membantunya. Tak lama kemudian, Zhao Wuyi tiba untuk mengambil peti mati kekasihnya. Cai Ying menyerang, namun ia harus terluka. Melihat itu, Tian Ying berusaha menyelamatkan Cai Ying. Di sini, ia pun terbunuh. Tak lama kemudian, San Niang bersama biksu guru tiba. Ia menyuruh Zhao Wuyi bangun dari keterpurukan dan kehampaan itu. Lalu, Zhao Wuyi berkata, semua ini gara-gara San Niang. Jika tidak, tentu Fu akan masih hidup. Zhao Wuyi lalu menyerang mereka. Tiba-tiba, salah seseorang dengan kekuatan yang besar membentenginya. Kemudian, menyerang Zhao Wuyi tanpa henti dan membuatnya terluka. Peti mati itu pun terbelah menjadi beberapa bagian. Jasad Fu juga segera berubah meninggalkan tulangnya. Kini dendam dan api kemarahan telah sirna, seiring hilangnya kekuatan hitam pada jiwa Zhao Wuyi. Ia hanya menangisi kenyataan yang tampak. Begitu juga kesedihan Cai Ying atas harapannya kepada Liu Er. Posisi antara Liu Er dan Zhao Wuyi imbas, yaitu sama-sama tidak bisa memiliki orang yang dicintai. Di lain tempat, Cai Ying sangat terpukul dengan semua keputusan ini. Liu Er akhirnya perlahan mulai meninggalkannya. Film pun selesai.